Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Atun Syariah, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 7, kode kelas 07 PPKE 001. Karena adanya wabah COVID-19 ini, maka saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas praktik mengajar dalam mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Herdi Wismanjaya SPDM. Dikarenakan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau secara langsung, maka video pembelajaran ini saya buat. Video pembelajaran ini saya buat dengan materi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia untuk kelas 11. Mudah-mudahan dengan menyaksikannya video pembelajaran ini, siswa-siswi di rumah dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa-siswi dalam mengetahui peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap belajar di rumah dan semangat. Kita mulai video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ini saya akan sedikit menjabarkan tentang tujuan pembelajaran materi yang akan saya sampaikan. Tujuan pembelajaran dalam materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia diharapkan siswa-siswi 1. Lebih mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Poin kedua, diharapkan siswa-siswi memiliki sikap toleransi dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin selanjutnya, siswa-siswi diharapkan lebih memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional. Poin selanjutnya, siswa dan siswi diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan poin yang terakhir, diharapkan siswa-siswi dapat mendemonstrasikan hasil analisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian tujuan pembelajaran ini dan kita akan mulai video pembelajaran ini. Tetap belajar di rumah. Baiklah siswa-siswi di rumah, sekarang kita akan mulai video pembelajaran dengan materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Semangat, tetap belajar di rumah ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Oke, di sini kita melihat peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Apa sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Pasti kalian udah tahu dong jawabannya. Oke, di sini saya akan sedikit menjabarkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia memiliki peran tersendiri dalam perdamaian dunia, di mana sikap politik Indonesia menggambarkan bebas dan aktif. Artinya, Indonesia bebas tidak memilih kepada pihak manapun, pada blok manapun, baik blok barat maupun blok timur. Lalu Indonesia turut aktif, artinya Indonesia berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia memberikan kontribusinya untuk mewujudkan dunia dalam peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Lalu landasan politik luar negeri Indonesia. Landasan politik luar negeri Indonesia ada 3, yaitu ideologis yang terdapat dalam Pancasila, lalu landasan konstitusional yang terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan landasan operasional dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, di mana landasan ideologis Pancasila yaitu bahwa
bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Indonesia mengakui bahwa setiap manusia sama derajatnya, martabatnya, tanpa terkecuali, tanpa memandang silsilah dan keturunannya. Lalu poin ketiga, bangsa Indonesia menolak atas penjajahan terhadap manusia oleh bangsa-bangsa lainnya. Indonesia juga menciptakan persatuan dan kesatuan dalam ruang lingkup kekeluargaan, di mana Indonesia menciptakan suasana yang berkeadilan sosial dan berkekeluargaan, di mana semua itu berdasarkan musyawarah atas mufakat. Lalu landasan konstitusional terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama. Kalian tahu kan isi alinea pertama apa? Nanti dibacakan masing-masing ya, tetap belajar di rumah. Lalu landasan operasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, di mana di dalamnya mengatur tentang hubungan internasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, di mana di dalamnya mengatur tentang perjanjian internasional, di mana di dalamnya mengatakan bahwa kebijakan presiden itu menjadi sebuah keputusan presiden. Selanjutnya, tujuan politik luar negeri Indonesia. Setiap kegiatan atau keikutsertaan Indonesia dalam berkontribusi menciptakan perdamaian dunia pasti selalu ada tujuannya. Di mana di sini ada tiga hal yang pokok menjadi tujuan politik luar negeri bangsa Indonesia, yaitu satu, mempertahankan kemerdekaan dan menghapus segala penjajahan. Tadi sesuai dengan landasan ideologis yang sebelumnya sudah saya simpulkan, bahwa bangsa Indonesia menolak penjajahan dan penindasan manusia oleh bangsa-bangsa lainnya, di mana Indonesia turut menghapuskan segala penjajahan yang ada di atas dunia. Poin kedua, memperjuangkan perdamaian yang abadi, di mana dalam alinea pertama berbunyi bahwa Indonesia menciptakan perdamaian yang abadi baik untuk bangsa Indonesia sendiri maupun bangsa lainnya. Lalu yang terakhir yaitu memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan, di mana Indonesia terus mengupayakan mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan rakyat Indonesianya dalam bidang ekonomi yang berkeadilan. Maka dengan itu Indonesia selalu mengikuti atau mempunyai hubungan-hubungan internasional dalam bidang ekonomi untuk memperbaiki dan mensejahterakan ekonomi rakyat Indonesia. Selanjutnya di sini kita melihat peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, di mana Indonesia terus serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan internasional seperti yang dilihat pada gambar ini. Indonesia dan negara-negara lainnya sedang mengikuti organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi-organisasi internasional, yaitu salah satunya Konferensi Asia Afrika, yang kedua Gerakan Non-Blok, yang ketiga KOMA, yang keempat organisasi ASEAN. Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang Konferensi Asia Afrika, yaitu di mana pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia adalah negara pelopor Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.
1945, di mana konferensi ini dipelopori oleh Menteri Luar Negeri Ali Sastro Amijoyo beserta 4 pemimpin negara lainnya, yaitu Pakistan, Bangladesh, India, dan Myanmar. KAA atau Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18 April 1955 yang bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Yang melatar belakangi Konferensi Asia Afrika itu sendiri yaitu lahirnya dua kekuatan besar namun berbeda ideologi dan kepentingan, di mana dua kekuatan besar itu yaitu blok barat yang dipimpin oleh negara Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh negara Uni Soviet, di mana masing-masing blok ingin mencari dukungan agar memperkuat kekuatan mereka dalam berkekuasa, dalam memiliki kekuasaan di dunia. Namun pada saat itu bangsa Indonesia bersikap netral, yang artinya bangsa Indonesia tidak beraliansi kepada kedua blok tersebut, baik itu blok barat maupun blok timur, di mana KAA sendiri itu dipelopori oleh Menteri Luar Negeri Indonesia itu sendiri, yaitu Bapak Ali Sastro Amijoyo. Setelah membahas tentang Konferensi Asia Afrika dan yang melatar belakangi Konferensi Asia Afrika itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dan hasil Konferensi Asia Afrika yang sudah dihasilkan dari Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Tujuan dan hasil Konferensi Asia Afrika itu sendiri yaitu kerjasamanya antara di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan administrasi di antara negara-negara kawasan Asia Afrika. Yang kedua, menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan menuntut kemerdekaan bagi rakyat Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Selanjutnya, gerakan non-blok. Kita akan membahas selanjutnya tentang gerakan non-blok. Kalian pernah dengar nggak sih gerakan non-blok itu apa? Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan yang melatar belakangi gerakan non-blok. Gerakan non-blok dilatar belakangi karena munculnya dua kekuatan negara superpower, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh negara Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh negara Uni Soviet. Lalu yang kedua, adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka, di mana kecemasan itu menghantui mereka, negara-negara yang baru merdeka, mengkhawatirkan bahwa kedaulatannya akan dicabut oleh negara-negara yang punya berkekuatan besar, seperti yang itu tadi, negara blok barat dan negara blok timur. Yang ketiga, ditandatanganinya dokumen Brioni. Yang keempat, terjadinya krisis Kuba. Setelah terjadinya krisis Kuba pada tahun 1969, itu yang melatar belakangi adanya gerakan non-blok. Yang terakhir yaitu pertemuan 5 negarawan pada sidang umum PBB. Selanjutnya, gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu negara pelopor yang bergabung dalam gerakan non-blok itu sendiri, yang diselenggarakan pada tahun 1969. Kalian bisa lebih lanjut membacanya di paket kalian ya. Lalu Indonesia menjadi ketua gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai 1995. Artinya bangsa Indonesia pernah memimpin atau menjadi ketua gerakan non-blok itu sendiri. Lalu tujuan gerakan non-blok. Tujuan gerakan didirikannya gerakan non-blok itu sendiri yaitu agar tidak beraliansi dengan negara besar manapun, baik itu blok barat maupun blok timur. Tadi kembali lagi seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan bahwa sikap politik Indonesia yaitu bebas dan aktif. Artinya Indonesia tidak beraliansi oleh kedua kekuatan manapun, baik itu blok barat maupun blok timur. Yang kedua, Indonesia terus serta meredakan ketegangan dunia akibat perang dunia. Akibat terjadinya perang dunia, banyak sekali dampak yang dirasakan oleh negara-negara, termasuk negara bangsa
Indonesia itu sendiri. Nah, dengan bergabungnya dan keikutsertaannya Indonesia dalam gerakan non-blok, Indonesia turut meredakan ketegangan dunia dalam Perang Dunia bersama negara-negara Asia Afrika. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan rasa solidaritas antar anggotanya. Jelas terlihat ketika Indonesia berpartisipasi atau mengikut sertakan bangsa Indonesia dalam sebuah organisasi dan hubungan internasional, itu akan otomatis akan terjadinya kerjasama antara bangsa Indonesia dengan negara-negara anggota yang terlibat dalam organisasi-organisasi internasional di dalamnya. Sekarang kita membahas tentang misi pemeliharaan perdamaian pasukan Garuda atau kontinen Garuda yang disebut KONGA. Kalian udah pernah dengar belum sih pasukan Garuda? Nah, nanti kalian bisa baca buku di rumah, baca buku materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kalian akan menemukan tentang pasukan Garuda, di mana pasukan kali ini disebut dengan Garuda 2 yang terdiri atas Batalion 330 Siliwangi, Detasmen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Nah, jadi jelas ya, pasukan Garuda itu terdiri dari Batalion 330 Siliwangi, Detasmen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda kedua berangkat dari Jakarta tanggal 10 September tahun 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei tahun 1961. Di sini kita bisa melihat gambar pasukan Garuda, di mana pasukan Garuda ini memiliki misi perdamaian yang diperakasai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tujuannya untuk membantu perdamaian dan keamanan internasional. Inilah salah satu kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Lalu sampai tahun 2015, Indonesia telah mengirim pasukan KONGA atau pasukan Garuda sampai dengan kontinen Garuda yang ke-26. Nah, di sini bisa dilihat sekarang kontribusi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yang terlibat dalam organisasi-organisasi internasional. Poin selanjutnya, Indonesia tergabung dalam negara-negara ASEAN. Di sini kita bisa melihat anggota-anggota yang ikut dalam serta keanggotaan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu sendiri yaitu negara-negara yang terdapat dalam wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Salah di antaranya yaitu Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pembentukan ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana Menteri Luar Negeri menandatangani sebuah deklarasi Bangkok yang tujuannya untuk mempererat politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Lalu negara-negara ASEAN berjumlah 10 negara, ditambah dengan 5 negara perluasan. Dan dampak keikutsertaan Indonesia dalam negara ASEAN itu banyak sekali dampaknya. Dan sangat mempunyai timbal balik antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN itu sendiri. Salah satunya yaitu mendorong ekonomi negara dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Artinya di sini dengan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam organisasi ASEAN, maka Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, serta menambah devisa-devisa negara dalam mengekspor atau mengimpor barang-barang yang sudah Indonesia kelola ke luar negeri. Di ASEAN itu sendiri ada 10 pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang diciptakan yang disebut dalam Dasar Sila Bandung. Jadi yang
yang melatar belakangi ASEAN itu sendiri yaitu adanya 10 pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia atau disebut dengan Dasar Sila Bandung yang terselenggara pada tanggal 18 April 1995. Dalam pembentukan ASEAN itu sendiri ditandatangani deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Tujuannya yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara demi menjalin hubungan yang baik dan kerjasama dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, administrasi, dan politik. Selanjutnya, gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu negara pelopor yang bergabung dalam gerakan non-blok itu sendiri yang diselenggarakan pada tahun 1969. Kalian bisa lebih lanjut membacanya di paket kalian ya. Lalu Indonesia menjadi ketua gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai 1995. Artinya bangsa Indonesia pernah memimpin atau menjadi ketua gerakan non-blok itu sendiri. Lalu tujuan gerakan non-blok. Tujuan gerakan didirikannya gerakan non-blok itu sendiri yaitu agar tidak beraliansi dengan negara besar manapun, baik itu blok barat maupun blok timur. Tadi kembali lagi seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan bahwa sikap politik Indonesia yaitu bebas dan aktif. Artinya Indonesia tidak beraliansi oleh kedua kekuatan manapun, baik itu blok barat maupun blok timur. Yang kedua, Indonesia turut serta meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dunia. Akibat terjadinya Perang Dunia, banyak sekali dampak yang dirasakan oleh negara-negara, termasuk negara bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dengan bergabungnya dan keikutsertaannya Indonesia dalam gerakan non-blok, Indonesia turut meredakan ketegangan dunia dalam Perang Dunia bersama negara-negara Asia Afrika. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan rasa solidaritas antar anggotanya. Jelas terlihat ketika Indonesia berpartisipasi atau mengikut sertakan bangsa Indonesia dalam sebuah organisasi dan hubungan internasional, itu akan otomatis akan terjadinya kerjasama antara bangsa Indonesia dengan negara-negara anggota yang terlibat dalam organisasi-organisasi internasional di dalamnya. Sekarang kita membahas tentang misi pemeliharaan perdamaian pasukan Garuda atau kontingen Garuda yang disebut KONGA. Kalian udah pernah dengar belum sih pasukan Garuda? Nah, nanti kalian bisa baca buku di rumah, baca buku materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kalian akan menemukan tentang pasukan Garuda, di mana pasukan kali ini disebut dengan Garuda 2 yang terdiri atas Batalion 330 Siliwangi, Detasmen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Nah, jadi jelas ya, pasukan Perang Dunia bersama negara-negara Asia Afrika. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan rasa solidaritas antar anggotanya. Jelas terlihat ketika Indonesia berpartisipasi atau mengikut sertakan bangsa Indonesia dalam sebuah organisasi dan hubungan internasional, itu akan otomatis akan terjadinya kerjasama antara bangsa Indonesia dengan negara-negara anggota yang terlibat dalam organisasi-organisasi internasional di dalamnya. Sekarang kita membahas tentang misi pemeliharaan perdamaian pasukan Garuda atau kontingen Garuda yang disebut KONGA. Kalian udah pernah dengar belum sih pasukan Garuda? Nah, nanti kalian bisa baca buku di rumah, baca buku materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kalian akan menemukan tentang pasukan Garuda, di mana pasukan kali ini disebut dengan Garuda 2 yang terdiri atas Batalion 330 Siliwangi, Detasmen Polisi Militer, dan
Peleton KKO Angkatan Laut. Nah, jadi jelas ya, pasukan Garuda itu terdiri dari Batalion 330 Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda kedua berangkat dari Jakarta tanggal 10 September tahun 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei tahun 1961. Di sini kita bisa melihat gambar pasukan Garuda, di mana pasukan Garuda ini memiliki misi perdamaian yang diperakasai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tujuannya untuk membantu perdamaian dan keamanan internasional. Inilah salah satu kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Lalu sampai tahun 2015, Indonesia telah mengirim pasukan Konga atau pasukan Garuda sampai dengan kontinen Garuda yang ke-26. Nah, di sini bisa dilihat sekarang kontribusi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yang terlibat dalam organisasi-organisasi internasional. Poin selanjutnya, Indonesia tergabung dalam negara-negara ASEAN. Di sini kita bisa melihat anggota-anggota yang ikut dalam serta keanggotaan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu sendiri yaitu negara-negara tentang pasukan Garuda, di mana pasukan kali ini disebut dengan Garuda II yang terdiri atas Batalion 330 Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Nah, jadi jelas ya, pasukan Garuda itu terdiri dari Batalion 330 Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda kedua berangkat dari Jakarta tanggal 10 September tahun 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei tahun 1961. Di sini kita bisa melihat gambar pasukan Garuda, di mana pasukan Garuda ini memiliki misi perdamaian yang diperakasai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tujuannya untuk membantu perdamaian dan keamanan internasional. Inilah salah satu kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Lalu sampai tahun 2015, Indonesia telah mengirim pasukan Konga atau pasukan Garuda sampai dengan kontinen Garuda yang ke-26. Nah, di sini bisa dilihat sekarang kontribusi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yang terlibat dalam organisasi-organisasi internasional. Poin selanjutnya, Indonesia tergabung dalam negara-negara ASEAN. Di sini kita bisa melihat anggota-anggota yang ikut dalam serta keanggotaan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu sendiri yaitu negara-negara yang terdapat dalam wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Salah di antaranya yaitu Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pembentukan ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana Menteri Luar Negeri menandatangani sebuah deklarasi Bangkok yang tujuannya untuk mempererat politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Lalu negara-negara ASEAN berjumlah 10 negara, ditambah dengan 5 negara perluasan. Dan dampak keikutsertaan Indonesia dalam negara ASEAN itu banyak sekali dampaknya. Dan negara yang terdapat dalam wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Salah di antaranya yaitu Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Pembentukan ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana Menteri Luar Negeri menandatangani sebuah deklarasi Bangkok yang tujuannya untuk mempererat politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Lalu negara-negara ASEAN berjumlah 10 negara, ditambah dengan 5 negara perluasan. Dan dampak keikutsertaan Indonesia dalam negara ASEAN itu banyak sekali dampaknya, dan sangat mempunyai timbal balik antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN itu sendiri. Salah satunya yaitu mendorong ekonomi negara dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Artinya di sini, dengan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam organisasi ASEAN, maka Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, serta menambah devisa-devisa negara dalam mengekspor atau mengimpor barang-barang yang sudah Indonesia kelola ke luar negeri. Di ASEAN itu sendiri ada 10 pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang diciptakan yang disebut dalam Dasar-Sila Bandung. Jadi yang melatar belakangan ASEAN itu sendiri yaitu adanya 10 pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia atau disebut dengan Dasar-Sila Bandung yang terselenggara pada tanggal 18 April 1995. Dalam pembentukan ASEAN itu sendiri ditandatangani deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Tujuannya yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara demi menjalin hubungan yang baik dan kerjasama dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, administrasi, dan politik. Setelah materi saya sampaikan, saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang video pembelajaran yang sudah saya sampaikan untuk siswa-siswi belajar di rumah. Kesimpulannya adalah bahwa di mana peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional sangatlah besar kontribusinya dan berpengaruh tergantung pada bidang lembaga tersebut, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan berperan menyukseskan tujuan dari lembaga-lembaga internasional tersebut. Tujuan dari video ini dibuat agar dapat siswa-siswi mengamalkan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan sikap damai merupakan salah satu sikap yang tidak bisa diruntuhkan dalam segala bentuk permasalahan, dalam segala bentuk menyikapi permasalahan yang ada maupun kejahatan, dan mampu mengikat tali persaudaraan terutama untuk dunia internasional agar tidak lagi terjadinya perpecahan, peperangan, dan kerusuhan, di mana agar siswa-siswi dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya dan semangat walaupun belajarnya hanya di rumah, supaya nanti ketika kalian kembali lagi ke sekolah dengan semangat dan wawasan yang baru.